Pemirsa, Polytron resmi merambah dunia laptop dengan meluncurkan lini perdana mereka Luxia Series. 3 varian sekaligus diperkenalkan menyasar pelajar hingga profesional muda dengan desain premium dan fitur kekinian. Polytron resmi memasuki pasar laptop nasional dengan meluncurkan lini Luxia yang terdiri dari 3 varian Luxia i3, Luxia Pro i5, dan Luxia Pro Ultra 5 di Jakarta pada 5 Agustus 2025. Peluncuran ini juga menandai langkah besar Polytron memperingati 50 tahun kiprahnya di industri elektronik tanah air. Luxia i3 ditujukan untuk pelajar atau pengguna entry level dengan prosesor Intel Core i3 dan harga mulai dari sekitar 5,5 juta rupiah. Sedangkan Luxia Pro i5 dan Ultra 5 menyasar profesional muda dengan performa lebih tinggi berkat prosesor Intel Core i5 dan Ultra 5, serta fitur grafis AI dan NPU terintegrasi. Ketiga model dibangun dengan bodi metal elegan berberat kurang dari 1 kg, dilengkapi layar IPS 14 inch aspek rasio 16:10, 1920x1200 dengan kecerahan hingga 400 nits. Luxia Ultra 5 bahkan menawarkan gamut warna 100% sRGB untuk tampilan visual ultra akurat. Luxia Pro Ultra 5 dilengkapi NPU Intel AI Boost dan GPU Intel Arc Graphics. Sementara varian i5 hadir dengan Intel Iris Xe Graphics. Semua model menyediakan port USB-C full function, HDMI 2.0, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, serta keyboard US dengan tombol Copilot untuk akses fitur AI. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, Oakley resmi meluncurkan kacamata pintar Oakley ED hasil kolaborasi dengan Google yang mengusung teknologi kamera, lidar dan layar heads-up dan AI Gemini untuk mendorong pasar perangkat wearable berbasis augmented reality. Oakley bekerjasama dengan Google meluncurkan Oakley Ether. Kacamata ini dibekali beragam teknologi inovatif untuk pengalaman augmented reality. Perangkat ini dirancang untuk menghadirkan interaksi digital yang lebih imersif bagi pengguna. Kacamata Ether mengusung kamera beresolusi tinggi, sensor lidar, dan layar head-up display yang memproyeksikan informasi langsung di bidang pandang pengguna. Selain itu, perangkat ini didukung kecerdasan buatan Gemini dari Google untuk meningkatkan akurasi dan kemudahan pengguna. Melalui teknologi lidar dan AI Gemini, Ether mampu mengenali objek, memberikan informasi kontekstual, dan mendukung navigasi real-time, sehingga sangat kompatibel untuk penggunaan di sektor bisnis maupun hiburan. Dengan kolaborasi antara Oakley dan Google, Ether diprediksi akan menjadi salah satu produk andalan di pasar kacamata pintar, sekaligus menjadi pesaing serius bagi brand-brand teknologi lain di segmentasi augmented reality. Berbagai sumber untuk iDXNO. PT Solusi Sinergi Digital Tbk, emiten berkode saham WIFI, terus memperluas jejak bisnisnya di sektor infrastruktur jaringan. Melalui anak usahanya, perseroan baru saja melakukan akuisisi perusahaan teknologi dengan nilai hampir 600 juta rupiah. PT Solusi Sinergi Digital Tbk melalui anak usahanya PT Jaringan Infra Andalan mengakuisisi saham PT Investasi Jaringan Nusantara dengan nilai sebesar 599,9 juta rupiah. Akuisisi tersebut berdasarkan perjanjian jual beli saham yang ditandatangani pada 4 hingga 5 Agustus 2025. Melalui transaksi ini, seluruh pemegang saham IJN secara resmi mengalihkan kepemilikan mereka kepada PT Jaringan Infra Andalan. Proses akuisisi ini menandai langkah strategis perseroan untuk menguatkan posisi di pasar infrastruktur jaringan tanah air. Manajemen PT Solusi Sinergi Digital Tbk menegaskan, akuisisi tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong ekspansi di sektor infrastruktur jaringan. Dengan menguasai entitas usaha baru, perseroan yakin akan lebih cepat memperluas jangkauan dan layanan. Menurut keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, transaksi ini diharapkan dapat menunjang perluasan grup perseroan ke depan. Kehadiran IJN di bawah kendali PT Solusi Sinergi Digital Tbk dinilai akan memperkuat infrastruktur dan kompetensi teknologi yang dimiliki.
Persero menyatakan aksi korporasi ini bukan merupakan transaksi material maupun transaksi afiliasi. Dengan langkah ini, PT Solusi Sinergi Digital Tbk menunjukkan komitmen untuk terus mendorong pertumbuhan bisnis melalui akuisisi strategis yang terarah. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali di IDX First Session Closing, pemirsa. Emiten Grup Sinarmas, PT Dian Swastika Sentosa Tbk bersama LG dan investor Korea menandatangani kesepakatan proyek data center untuk mendukung layanan kecerdasan buatan dan cloud di Indonesia hingga pertengahan tahun 2026. Kesepakatan ini merupakan investasi mencapai 1,22 triliun rupiah. Emiten Grup Sinarmas PT Dian Swastika Sentosa Tbk menandatangani transaksi senilai 1,22 triliun rupiah dengan LG dalam rangka percepatan pembangunan pusat data generasi kecerdasan buatan di Jakarta. Proyek ini mencerminkan ambisi strategis perusahaan untuk memperkuat posisi sebagai penyedia infrastruktur digital di Indonesia. Kerjasama ini merupakan joint venture antara DSSA, LG, dan Korea Investment Real Asset Management sebagai investor. Menggabungkan keahlian lokal dan teknologi global dalam membangun data center. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat data utama yang mendukung layanan cloud dan kecerdasan buatan. Dengan kapasitas awal mencapai sekitar 18 MW, data center ini dirancang untuk melayani permintaan tinggi dari sektor perusahaan dan layanan digital. Proyek ini menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan ekonomi digital nasional dan ekosistem teknologi lokal. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, bisnis Bullion Bank atau Bank Emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS mengalami peningkatan sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Transaksi pembelian emas di BSI pada kuartal 2 2025 melonjak 441% secara year on year. BSI merupakan satu-satunya bank yang mendapatkan izin layanan bank emas. SVP Corporate Secretary and Communication BSI Wisnu Sunandar mengatakan, seiring transaksi pembelian emas yang melonjak tersebut, saat ini emas batangan sangat diminati oleh masyarakat karena sifatnya yang safe haven dan wealth protector. Dengan pertumbuhan yang signifikan tersebut, total gramasi pembelian emas di BSI mencapai 693 kg. Sementara total transaksinya mencapai 238.000 kali. Untuk menjaga pertumbuhan tersebut, Wisnu menjelaskan saat ini BSI fokus memperkuat inklusi bank emas agar masyarakat mudah mendapatkan logam mulia secara fisik maupun digital. Adapun peningkatan yang dialami oleh BSI ini sejalan dengan cita-cita pemerintah. Dan dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Ma'ruf Amin mengatakan, Bullion Bank muncul dari kebutuhan masyarakat yang ingin menyimpan emas secara bertahap.